Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Casey Stoner, Marc Marquez salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga. Pengakuan atas kehebatan Marc Marquez tak hanya datang dari para rival di lintasan MotoGP, tetapi juga dari sosok yang memahami betul arti menjadi juara dunia, Casey Stoner. Mantan pembalap legendaris asal Australia itu tak ragu menyebut Marquez sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga, sebuah pujian langka dari figur yang dikenal blak-blakan dan kritis. Musim MotoGP 2025 menjadi momen spesial bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera parah, operasi berulang, serta masa-masa kelam tanpa kemenangan, The Baby Alien akhirnya kembali berdiri di puncak dunia. Bersama Ducati, Marquez menuntaskan kisah comeback yang dianggap mustahil oleh banyak orang, sekaligus membungkam semua keraguan tentang masa depannya. Pada musim debutnya bersama pabrikan asal Borgo Panigale itu, Marquez tampil luar biasa. Di usia 32 tahun, ia justru menunjukkan performa paling komplit dalam kariernya. Total 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race berhasil ia koleksi. Lebih mencengangkan lagi, gelar juara dunia MotoGP 2025 sudah ia kunci saat kompetisi masih menyisakan 5 seri balapan, sebuah bukti dominasi mutlak. Bagi Casey Stoner, pencapaian ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sekedar statistik. Stoner menilai kesuksesan Marquez di musim ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan fase awal kariernya, ketika kemenangan datang hampir tanpa perlawanan. Semua kesuksesan yang diraih Marc sekarang ini berbeda dengan yang ia rasakan di awal kariernya. Dulu dia begitu dominan sehingga kemenangan terasa seperti sesuatu yang biasa, ujar Stoner dikutip dari Motosan. Menurut Stoner, Marquez tumbuh di lingkungan MotoGP dengan status sebagai fenomena. Sejak debut, ia langsung mencetak rekor dan mengumpulkan gelar juara dunia. Situasi itu membuat Marquez nyaris tak pernah merasakan masa sulit yang panjang di awal kariernya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menang. Dia tak pernah benar-benar menghadapi periode panjang tanpa kemenangan atau penderitaan yang berat seperti yang ia alami beberapa tahun terakhir. Namun, cedera parah yang dialami Marquez mengubah segalanya. Dari pembalap yang selalu menjadi favorit juara, ia berubah menjadi sosok yang berjuang hanya untuk bisa menyelesaikan balapan. Rasa sakit fisik, tekanan mental, dan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Stoner menilai fase inilah yang membentuk Marquez versi baru, lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap momen di atas motor. Ketika akhirnya kembali ke puncak bersama Ducati, cara Marquez merayakan kemenangan pun terlihat berbeda. Sekarang, meskipun ia hampir memenangkan setiap balapan, Anda bisa melihat bahwa ia benar-benar menghargai setiap kemenangan itu, kata Stoner. Mantan juara dunia MotoGP 2 kali itu menambahkan bahwa jika kesuksesan seperti ini diraih Marquez 10 tahun lalu, tentu ia akan merasa senang. Namun kemenangan demi kemenangan kala itu terasa seperti rutinitas. Kini setelah melewati masa-masa tergelap dalam kariernya, setiap hasil manis memiliki nilai emosional yang jauh lebih besar. Hari ini dia tak lagi menganggap kemenangan sebagai sesuatu yang pasti. Dia tahu betapa sulitnya kembali ke level ini, paparnya. Bagi Stoner, pencapaian Marquez di MotoGP 2025 bukan hanya tentang gelar juara dunia. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang mentalitas juara sejati, kemampuan untuk bangkit ketika tubuh dan pikiran berada di titik terendah. Itu sebabnya saya menilai apa yang dilakukan Marc sekarang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menempatkannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah olahraga, bukan hanya MotoGP, tegas Stoner.
Sebagai sesama mantan pembalap yang pernah merasakan tekanan ekstrim MotoGP, pengakuan dari Casey Stoner memiliki bobot tersendiri. Ia memahami betul bahwa kecepatan saja tak cukup untuk bertahan di level tertinggi. Yang dibutuhkan adalah ketangguhan mental, keberanian menghadapi rasa sakit, dan tekad untuk tidak menyerah. Kisah Marc Marquez di MotoGP 2025 pun kini tak lagi sekedar cerita tentang gelar juara dunia. Ini adalah kisah tentang pembuktian diri, tentang mengalahkan keterbatasan, dan tentang bagaimana seorang juara sejati menemukan kembali makna kemenangan. Dan ketika Casey Stoner menyebut namanya sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga, pengakuan itu terasa sepenuhnya pantas. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your... Marc Marquez kena sentil Andrea Iannone, Fabio Di Giannantonio pasang badan soal magis seperti Valentino Rossi dan cara menjadi juara. Marc Marquez kembali menjadi pusat perbincangan MotoGP, bukan karena kemenangan atau aksi spektakulernya di lintasan, melainkan karena komentar tajam dari mantan pembalap Italia, Andrea Iannone. Dalam pandangan Iannone, Marquez adalah pembalap luar biasa, tetapi tidak memiliki magis dan karisma seperti Valentino Rossi. Pernyataan itu sontak memantik reaksi, termasuk dari Fabio Di Giannantonio, yang secara terbuka membela sang juara dunia 8 kali. Andrea Iannone, yang pernah berkompetisi di MotoGP pada periode 2013 hingga 2019, dikenal sebagai sosok blak-blakan. Ia tak segan menyampaikan opini meski berpotensi memicu kontroversi. Dalam wawancara dengan GP1, Iannone mengakui kehebatan Marc Marquez, namun menegaskan bahwa ia bukan tipe pembalap yang ia kagumi. Tidak ada yang meragukan bakat dan kecepatannya, tapi dia bukan favorit saya, kata Iannone dikutip dari Crash. Menurut Iannone, MotoGP tidak hanya tentang seberapa cepat seorang pembalap memutar throttle. Ia lebih mengagungkan figur-figur yang menurutnya memiliki magis, sikap, dan karisma besar. Saya lebih menyukai Kevin Schwantz atau Marco Lucinelli, pembalap yang punya magis, bukan hanya kemampuan berkendara. Saya berpikir tentang Valentino Rossi. Marc tidak memberikan perasaan yang sama, lanjutnya. Komentar ini seolah menghidupkan kembali perdebatan lama, Marc Marquez versus Valentino Rossi. Dua ikon dengan gaya, karakter, dan cara membangun legenda yang sangat berbeda. Rossi dikenal sebagai pembalap yang membangun hubungan emosional dengan publik, sementara Marquez sering dipandang sebagai sosok dingin yang fokus pada kemenangan. Iannone sendiri memang dikenal berada di kubu Rossi, terutama sejak konflik panas antara Rossi dan Marquez pada akhir musim 2015. Insiden kontroversial di Sepang kala itu masih membekas hingga kini dan dianggap sebagai noda besar dalam sejarah MotoGP modern. Apa yang terjadi mencoreng reputasinya dan bukan hal yang baik bagi olahraga ini, ujar Iannone saat menyinggung musim 2015. Ia bahkan menilai gaya balap Marquez kerap berada di batas ekstrim sportivitas. Marc punya kebiasaan itu. Dia akan berada di sampingmu dan menjatuhkanmu. Namun, di tengah kritik tersebut, muncul suara pembelaan dari Fabio Di Giannantonio. Pembalap tim VR46 Ducati itu menilai pernyataan Iannone terlalu menyederhanakan sosok Marquez hanya dari sudut pandang emosional dan konflik masa lalu. Menurut Di Giannantonio, magis dalam MotoGP tidak harus diwujudkan lewat karisma di luar lintasan. Ada magis lain yang tercipta dari keberanian, determinasi, dan kemampuan bangkit dari keterpurukan. Marc mungkin tidak seperti Valentino Rossi dalam hal hubungan dengan publik, tapi apa yang ia lakukan di atas motor itu juga magis, ujar Di Giannantonio dalam kesempatan terpisah. Digia, sapaan akrabnya, menilai bahwa keberanian Marquez mengendarai motor di atas kemampuan manusia adalah bentuk magis tersendiri. Terlebih setelah cedera parah yang hampir mengakhiri kariernya, Marquez memilih jalur sulit, bertahan, berjuang, dan memulai ulang dari nol. Dia juara yang terluka, jatuh lalu bangkit lagi. Tidak banyak pembalap yang mau mengambil resiko sebesar itu, tambah Di Giannantonio. Ia melihat sisi lain Marquez yang jarang tampak di layar televisi. Pekerja keras,
obsesif terhadap detail, dan sepenuhnya hidup untuk balapan. Ironisnya, Iannone sendiri kembali mencicipi MotoGP pada Grand Prix Malaysia 2024 bersama tim VR46 Ducati sebagai pengganti Di Giannantonio yang cedera. Momen itu semakin menegaskan betapa kuatnya benang merah antara Iannone dan Rossi, serta bagaimana posisi Marquez tetap berada di sisi berlawanan dalam narasi tersebut. Meski demikian, bahkan Iannone tetap mengakui kualitas Marc Marquez. Dia adalah juara hebat. Dia sempat cedera dan telah melakukan segalanya untuk bisa kembali, ucapnya. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini tentang cara menilai kebesaran seorang pembalap. Bagi Andrea Iannone, MotoGP adalah panggung magis yang membutuhkan karisma ala Rossi. Bagi Di Giannantonio, keajaiban juga bisa lahir dari keberanian ekstrim dan mental baja. Marc mungkin tak pernah menjadi Valentino Rossi, namun dia juga tak pernah berusaha menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Seorang pembalap yang menciptakan magisnya dengan cara yang berbeda di atas batas kemampuan manusia. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ex-pembalap MotoGP bahas perbedaan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Perdebatan soal siapa pembalap terbaik di MotoGP kerap berujung pada satu nama, Marc Marquez. Namun, di era modern ketika Francesco Bagnaia juga mencicipi gelar juara dunia bersama Ducati, diskusi itu menjadi semakin menarik. Kali ini, pandangan tajam datang dari mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, yang membedah perbedaan mendasar antara Marquez dan Bagnaia, bukan sekadar soal statistik, melainkan karakter dan filosofi balap. Menurut Stoner, Marc Marquez adalah tipe pembalap yang sangat langka. Sosok yang mampu membuat motor apapun terlihat sempurna di lintasan. Penilaian ini terasa masuk akal jika melihat perjalanan karir The Baby Alien, terutama saat masih membela Honda. Di masa ketika RC213V dikenal sulit dikendalikan dan membuat banyak pembalap frustasi, Marquez justru tetap mampu tampil kompetitif, bahkan mencuri kemenangan. Semua sepeda motor yang dia kendarai terkesan seperti sempurna, ungkap Stoner. Pernyataan itu merangkum kelebihan utama Marquez, kemampuan adaptasi ekstrim. Ia bukan pembalap yang menunggu motor ideal, melainkan pembalap yang bisa menaklukkan motor apa adanya. Detail teknis menurut Stoner bukanlah prioritas utama bagi Marquez. Naluri, keberanian, dan insting balapnya mampu menutupi kekurangan teknis yang ada. Berbeda halnya dengan Francesco Bagnaia. Stoner menilai Bagnaia berada di spektrum pembalap yang kontras dengan Marquez. Ia bahkan menyamakan gaya Bagnaia dengan Dani Pedrosa, sosok yang dikenal sangat halus, presisi, dan sensitif terhadap perubahan setelan motor. Pembalap tipe ini membutuhkan keharmonisan detail agar bisa tampil maksimal sejak awal pekan balap. Dia tidak terlalu memperhatikan secara detail, kata Stoner merujuk pada Marquez. Lalu ia melanjutkan, sementara itu untuk pembalap yang harus detail seperti Pedrosa dan Bagnaia, hal semacam ini akan menyulitkan. Pernyataan tersebut seolah menjadi kunci untuk memahami mengapa musim 2025 berjalan berat bagi Bagnaia. Musim lalu memang menjadi kontras tajam di garasi Ducati. Saat Marquez tampil menggila dan menjadi pusat perhatian, Bagnaia justru kesulitan menjaga konsistensi. Murid Valentino Rossi itu akhirnya harus puas menyelesaikan musim di posisi kelima klasemen akhir, hasil yang jauh dari ekspektasi seorang juara dunia. Stoner kemudian mengulas sisi teknis Desmo Sedeci yang menjadi faktor penting. Menurutnya, Ducati memiliki sistem hidrolik canggih pada perangkat pengatur suspensi, termasuk whole shot device, yang terus dikembangkan setiap musim. Pada MotoGP 2025, Ducati memperkenalkan mekanisme baru pada fairing, yang berfungsi mengontrol kecepatan saat terjadi perubahan ketinggian suspensi. Desmo Sedeci punya sistem hidrolik pada perangkat pengatur suspensinya, bedah Stoner. Perangkat itu selalu ditingkatkan tiap tahunnya. Secara teori, inovasi ini membuat motor semakin cepat dan stabil. Namun dalam praktiknya, tidak semua pembalap mampu langsung menyatu dengan karakter baru tersebut. Stoner menilai perangkat whole shot terbaru justru tidak sepenuhnya cocok dengan gaya membalap Bagnaia.
sang juara dunia dikenal ingin memiringkan ban belakang sedalam mungkin saat menikung demi mendapatkan traksi optimal dan sudut belok yang rapat. Disitulah masalah muncul. Bagnaia ingin sangat memiringkan ban belakangnya, sehingga saat membelok, dia jadi lebih mepet. Jelas Stoner. Namun perubahan mekanisme pada Desmosedici justru menghalanginya untuk mencapai sudut belokan ideal sesuai instingnya. Situasi ini membuat Bagnaia harus beradaptasi ulang, sesuatu yang tidak mudah bagi pembalap dengan gaya presisi tinggi. Perbedaan inilah yang semakin menegaskan kontras antara Bagnaia dan Marquez. Jika Marquez mampu memaksa motor mengikuti kemauannya, Bagnaia justru membutuhkan motor yang selaras dengan gaya alaminya. Ketika harmoni itu terganggu, performanya pun ikut terdampak. Menatap MotoGP 2026, tugas besar menanti Francesco Bagnaia. Ia mungkin tidak harus langsung merebut kembali gelar juara dunia. Tetapi satu hal yang tak bisa ditawar, jarak dengan Marc Marquez tidak boleh lagi terlalu jauh. Jika tidak, bayang-bayang rekan setimnya itu akan semakin mendominasi, baik di lintasan maupun di ruang psikologis persaingan. Analisis Casey Stoner ini pada akhirnya menegaskan satu hal penting. Kehebatan pembalap MotoGP tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama. Marc Marquez adalah kekacauan yang terkontrol, liar, berani, dan efektif. Francesco Bagnaia adalah presisi murni, indah ketika semua detail berpihak. Dua kutub kejeniusan yang sama-sama luar biasa, namun berjalan di jalur yang sangat berbeda. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your